Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Andani dengan NIM 21129481. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas konsep dasar antariksa dan kimia. Di sini saya akan membahas pelajaran tentang teori terbentuknya alam semesta dan teori terbentuknya galaksi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pembelajaran tentang materi mengenai yang pertama, teori terbentuknya alam semesta. Beberapa pemikiran saintifik tentang proses terbentuknya alam semesta, diantaranya yang pertama, teori keadaan tetap. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi disebabkan karena pengembangan alam semesta yang berlangsung secara terus-menerus, digantikan oleh materi yang baru saja tercipta sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah atau steady state. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Demikian banyaknya benda-benda di langit yang tersebar yang seolah-olah demikian merata di seluruh bola langit yang dapat diamati. Keadaan seperti ini tidak hanya teramati oleh mata telanjang, tetapi demikian halnya walaupun kita menggunakan bantuan alat, maka timbullah suatu pendapat yang mengusulkan model alam semesta yang paling sederhana, yaitu model yang dinamakan model keadaan tetap. Ahli astronomi yang mendukung teori ini diantaranya Fred Hoyle, Hermann Bondi, dan Thomas Gold. Yang kedua, teori dentuman besar. Di awal abad ke-21, dengan eksperimen, observasi, dan perhitungan fisika modern telah membuktikan bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahkan waktu belumlah ada, dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik, terciptalah materi, energi, dan waktu. Teori Big Bang juga lahir dari hasil pemikiran ahli astrofisika Georg Gamow, ahli fisika Amerika kelahiran Rusia, dengan beberapa rekannya seperti Ralph Albert, Hans Bethe, dan Robert Herman pada tahun 1948. Gamow mengemukakan gagasan bahwa setelah terbentuknya alam semesta melalui peristiwa ledakan dahsyat, ada limpahan radiasi di alam semesta yang tertinggal karena peristiwa ledakan ini dan radiasi ini tersebar merata di alam semesta. Gamow juga mengemukakan seluruh bahan dan energi dalam alam semesta pernah terpadu dalam satu bola raksasa. Era radiasi Gamow diduga mempunyai suhu 10 miliar derajat pada saat terbentuknya fusi hidrogen menjadi helium. Selanjutnya memasuki era quark di mana partikel-partikel saling bertumpang tindih dan tidak berstruktur. Masa itu diikuti dengan pembentukan hidrogen yang kerapatannya 1 miliar ton
per cm kubik. Hal itu terjadi sampai 1/10.000 detik dengan kerapatan alam semesta triliun kali kerapatan air. Baiklah, selanjutnya teori osilasi. Teori osilasi berpendapat bahwa terdapat suatu siklus yang di jagat raya. Setiap siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi dan bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang ada pada akhirnya membentuk unsur-unsur yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup, dan unsur-unsur yang telah terbentuk tersebut menyusut dengan mengeluarkan energi berupa panas yang sangat tinggi. Teori alam semesta ekspansi menyatakan bahwa semua materi bergerak saling menjauhi dan bermula dari masa termampat. Materi tersebut akan termampatkan dan meledak lagi, yang dilanjutkan dengan pemuaian lagi. Dalam proses ini, tidak ada materi yang rusak ataupun tercipta, melainkan hanya berubah tatanannya atau hanya mengalami goyangan. Menurut teori keadaan tetap, setiap galaksi akan berkembang dan mati, tetapi diganti dengan yang baru, sehingga yang tua dan yang muda selalu terdapat bersama-sama. Pada umumnya, galaksi yang ditemukan rata-rata berusia sama. Selanjutnya, materi mengenai teori terbentuknya galaksi. Menurut Fowler, 12.000 juta tahun yang lalu, galaksi kita ini tidaklah seperti dalam keadaan seperti sekarang ini. Ia masih berupa kabut gas hidrogen yang sangat besar sekali, yang berada di ruang angkasa. Ia bergerak perlahan mengadakan rotasi, sehingga keseluruhannya berbentuk bulat karena gaya beratnya, maka ia mengadakan kontraksi. Masa bagian luar banyak yang tertinggal. Pada bagian yang berkisar lambat dan mempunyai berat jenis yang besar terbentuklah bintang-bintang. Gumpalan kabut yang telah menjadi bintang itu pun secara perlahan mengadakan kontraksi. Energi potensialnya mereka keluarkan dalam bentuk sinar dan panas radiasi, dan bintang-bintang itu pun makin turun temperaturnya. Selanjutnya, setelah berpuluh ribu juta tahun, ia mempunyai bentuknya yang boleh dikatakan tetap, seperti halnya matahari kita. Hipotesis itu diyakinkan oleh suatu observasi yang ditunjukkan kepada pusat galaksi, di mana selalu dilahirkan bintang baru baik secara perlahan-lahan maupun secara eksplosif. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi mengenai teori terbentuknya alam semesta dan teori terbentuknya galaksi. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.